di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ada peristiwa yang menarik ya, kaitannya dengan Pilpres. Dimulai dengan mobil listrik ya, atau kendaraan listrik. Pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono itu bilang di kantor Menko Maritim dan Investasi, di kantornya Pak Luhut bilang, pejabat DKI itu kan punya tunjangan transportasi. Nah itu nanti akan diminta mereka itu untuk beli motor listrik ya, untuk kendaraan dari rumah ke kantornya. Untuk apa? Untuk mengurangi polusi udara. Jadi didorong ASN, aparatur sipil negara di DKI, untuk membuka atau menggunakan mobil dan motor listrik. Nah ini contoh ya, dia sebagai pejabat gubernur nggak bisa melawan atasannya Pak Luhut yang memberikan instruksi supaya ASN di DKI sebagai pilot project itu untuk menggunakan listrik. Mulai kan mempunyai mobil listrik dan motor listrik. Motor listrik itu pabriknya, motornya itu punya Pak Luhut. Mobil listrik itu punyanya Pak Muldoko. Mulai dan dapat satu challenge ya. Kenapa harus pakai mobil listrik dan motor listrik? ASN DKI itu yang golongan eselon 4 sampai 1 itu kan, itu pertama kan alasannya untuk mengurangi polusi di DKI. Yang polusi itu membuat warga DKI itu nggak sehat. Itu dengan gampang dibantah kan. Satu, nanti banyaknya mobil listrik atau motor listrik itu jelas nggak akan mengurangi kemacetan, tambah macetnya. Solusinya harusnya didorong, dipush untuk pakai kendaraan umum, transportasi umum yang nanti diubah dari BBM menjadi listrik, tapi transportasi umum, bukan didorong untuk motor pribadi atau mobil pribadi yang berbasis listrik. Ya karena nanti untuk meningkatkan penjualan listrik, keuntungannya masuk ke Pak Luhut dan Pak Muldoko.
Itu yang dikritik Anies dulu ya. Kalau jadi pemain, kalau jadi regulator, jangan jadi regulator sekaligus pemain. Ya itu bikin peraturan, pemerintah bikin peraturan, terus dia sekaligus pemain, punya pabrik mobil dan juga motor listrik gitu. Tentu aja batinnya akeh, kata Anies Baswedan. Batinnya akeh itu maksudnya tentu saja untungnya pasti banyak. Itu yang pertama ya kan. Kelihatan sudah mulai dimainkan ya kekuasaan itu, abuse of power itu ya, penyalahgunaan kekuasaan itu, dan kemudian dicobakan untuk diarahkan, diberikan instruksi ke Budi, ke pejabat DKI, dan itu langsung efektif kan. Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono seperti ya kebo, dicucuk hidungnya, nggak bisa membantah, ngikut aja nanti sama siapa yang nyucuk, yang menjerat hidungnya itu, sehingga kebo itu kemana-mana tidak bisa bersikap kritis ya, ngikut terhadap arahan dari Pak Luhut. Arahan itu menurut bahasanya Pak Budi ya, tapi menurut bahasanya wartawan itu adalah instruksi perintah ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, polusi itu menurut para ahli itu kan bukan produksi dari Jakarta saja, dia limpahan dari pabrik-pabrik di sekitar Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya. Jadi harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah itu untuk mengatasi polusi yang masuk Jakarta. Jadi itu kiriman, buangan dari pabrik-pabrik di sekitar Jakarta ya. Dan solusinya bukan terus pindah ke mobil listrik untuk menekan polusi. Ya kan transportasi umum yang berbasis listrik, sehingga kendaraan pribadi itu tidak makin banyak di jalan meskipun dia listrik, karena kan bikin macet lagi ya. Itu pertama ya. Yang kedua poinnya, ini kan Budi Hartono, ini Heru Budi Hartono itu kan bagian ya dari ratusan pejabat-pejabat di daerah, gubernur, wali kota, dan wali kota, gubernur, dan bupati yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Presiden Jokowi, akan menjabat selama 2,5 tahun, dan itu diduga di situ ada kecurangan pemilu. Kemungkinannya kalau mereka yang sekitar 280 pejabat itu diarahkan ya, dalam tanda petik ya, oleh atasannya untuk memihak calon presiden tertentu untuk melawan Anies Baswedan. Dan tentu pejabat-pejabat publik yang bersifat sementara yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Presiden RI itu diangkat oleh mereka kan, dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri, itu jelas punya potensi untuk tidak netral, karena mereka pejabat itu tidak dipilih oleh rakyat, dipilih oleh atasan mereka. Siapa? Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Nah itu bahayanya. Yang dulu bikin peraturan itu siapa sih? Kok pejabat sementara sampai 2,5 tahun, dari 5 tahun yang seharusnya 5 tahun dipilih oleh rakyat, ini 2,5 tahun aja tidak dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh pejabat di atasnya. Nah itu contoh ya. Heru Budi Hartono itu contoh satu pejabat sementara yang dipilih atau yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Presiden, yang menggantikan Anies yang dipilih oleh rakyat yang selama 5 tahun. Sementara Budi, pejabat gubernur, dipilih bukan oleh rakyat. Itu tampak gampang diarahkan ya. Dia bilang ini arahan Menko Luhut untuk supaya ASN pakai kendaraan berbasis listrik, yaitu mobil dan motor. Karena mereka punya tunjangan transportasi ya. Ini bahayanya. Nanti kalau serentak pemilu, seluruh pejabat negara, pejabat sementara itu yang di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri ya, bersama Presiden itu kalau diarahkan, nah, berarti diinstruksikan untuk memilih satu calon presiden tertentu yang mengakar, yang diinginkan oleh kekuasaan yang sekarang. Tentu potensi untuk kecurangan pemilu itu besar sekali di Indonesia. Apalagi dimunculkan ya, ada istilah
polisi RW. Nah, polisi RW itu semacam polisi yang beroperasi di tingkat RW mungkin begitu ya. Ada tulisannya itu polisi RW. Itu bisa mengamankan secara potensial, bisa mengamankan niat-niat ya, yang tidak terpuji dari lawan-lawan politik Anies Baswedan untuk aman ya pada tingkat lapangan, pada paling tidak pada tingkat RW saat proses-proses pemilihan umum nanti. Itu kayaknya ini cara yang Allah memperlihatkan ya, rencana-rencana manusia, dan Allah punya makernya sendiri, Allah punya rencananya sendiri, sehingga kita diperlihatkan potensi penggunaan kekuasaan pada pemilu nanti tanggal 14 Februari 2024 ya. Ada istilah polisi RW, kemudian ada pejabat sementara yang semuanya itu dipilih oleh penguasa dan tidak dipilih oleh rakyat. Tentu dia akan memihak kepada penguasa atau mudah diberikan arahan dan instruksi dari penguasa dalam proses-proses pemilihan umum. Mungkin secara narasi akan diungkapkan ke media bahwa aparatur negara atau ASN atau pejabat negara harus netral. Ya, itu konsumsi untuk pers ya. Tapi pada prakteknya kalau pejabat-pejabat bupati, wali kota, dan gubernur yang tidak dipilih oleh rakyat, tentu dia karena dipilih oleh penguasa atau atasan, tentu dia akan lebih nurut ya ke atasannya. Ke siapa? Ke Kementerian Dalam Negeri yang memberikan instruksi itu. Who knows, siapa tahu. Ini sekedar catatan ya. Ya, catatan di waktu senja di Parung. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta Fasbir Sabar Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.